Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kemarin kita dengar bagaimana Yesus didesak orang-orang Gedara untuk meninggalkan daerah mereka. Itu adalah ungkapan yang diperhalus penginjil Matius. Sebenarnya hal itu sama dengan diusir orang-orang Gedara agar tidak melakukan mukjizat lagi di daerah mereka. Lalu bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa Yesus dan para muridnya menyeberang dengan perahu dan tiba di kotanya sendiri, Kapernaum. Di kota ini dia justru disambut orang. Begitu mereka tahu bahwa Yesus datang, muncullah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Yesus melihat sesuatu yang lebih penting dan utama daripada keadaan fisik si lumpuh, yaitu keadaan rohaninya. Ia melihat bahwa penyakit rohani si lumpuh ini, yaitu dosanya, jauh lebih berbahaya. Orang lumpuh secara fisik bisa sembuh, namun orang lumpuh rohani karena dosa sulit sekali disembuhkan karena terikat terbelenggu oleh keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Maka Yesus lebih dahulu berkata kepada si lumpuh, "Dosamu sudah diampuni." Di sana, di tempat kerumunan itu terdapat beberapa ahli Taurat. Mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu sudah diampuninya. Dan dalam hati mereka berkata bahwa dia menghujat Allah. Yesus yang berkuasa menyelidiki hati manusia mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Dan untuk membuktikan bahwa dia berkuasa menyembuhkan manusia baik secara rohani maupun jasmani, Yesus lalu berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu."
Penyembuhan fisik yang dilakukan Yesus tidak sekedar membuat si lumpuh berjalan, tetapi lebih daripada itu. Mukjizat tersebut meneguhkan, memeteraikan, dan membuktikan kealahan dan kuasa Yesus untuk mengampuni dosa. Karena hanya Allah bisa mengampuni dosa. Kisah Injil hari ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya para sahabat. Sahabat yang bagaimana? Orang-orang yang membawa si lumpuh itu tidak terbuai dengan pandangan saat itu yang menyatakan bahwa penyakit adalah akibat dosa. Mereka lebih berfokus pada kesembuhan sahabatnya daripada berpikir mengenai dosanya. Kesembuhan yang dialami oleh si lumpuh terjadi berkat iman para sahabatnya. Dengan ini nyatalah bahwa iman tidak hanya berdaya guna untuk keselamatan pribadi, melainkan juga berdaya guna demi keselamatan sesama. Inilah yang dimaksudkan jika dikatakan bahwa keselamatan sebenarnya adalah tanggung jawab sosial. Melalui bacaan Injil hari ini kita disadarkan dan diajak untuk memiliki cinta dan kepedulian kepada mereka yang sakit dan yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Hidup bersaudara dan saling mendukung satu sama lain menjadi kekuatan dalam hidup. Para pengusung itu menjadi gambaran bagi anggota gereja yang selalu siap untuk memberikan perhatian bagi mereka yang mengalami kelumpuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Tanpa sepatah kata pun mereka membawa si lumpuh kepada Yesus. Demikian juga dengan kita, anggota gereja. Tanpa menghakimi dan menilai, kita seharusnya memberi bantuan dan pertolongan bagi mereka yang memerlukannya.